Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Bersyukur saat ini kita masih diberikan kesempatan dalam PA, bapak-bapak, ibu-ibu maupun lansia. Bersama kita awali PA hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Ucap syukurlah-Ku, Engkau berkati kami Tuhan, Kau izinkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai berdiskusi bersama, kami akan berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ketika situasi dan kondisi fisik maupun hati seringkali diuji tentang bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan dalam menghadapi ujian serta pergumulan hari lepas hari. Namun di balik duka cita dan lara yang kita hadapi, hanya Tuhan yang tahu keberadaan kita, hanya Tuhan yang tahu situasi dan posisi bagaimana yang kita hadapi. Bersama kita pujikan, Tuhan tahu. Masuk dalam diskusi dan tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat kami silahkan. Ya, sebelum kita memasuki renungan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang menjadi pegangan kita untuk hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat 42. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Kita akan baca bersama-sama. Janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadarkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pengakuanmu. Maksudnya pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus menyampaikan lagi suatu perumpamaan kepada mereka.
Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya untuk sehari-hari. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pernah nggak kita mendengar suatu peribahasa yaitu tiada gading yang tidak retak? Ya benar. Maksud dari peribahasa ini adalah setiap manusia punya kesalahan sendiri. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, tidak ada kesalahan atau bisa dikatakan tidak melakukan dosa sama sekali. Sudah jelas manusia memiliki kesalahan. Dan tentunya kita pernah mendengar suatu hukum yaitu jika ada orang yang melakukan kesalahan, tentulah yang melakukan kesalahan itu akan dihukum. Dan itu sudah jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam hukum tersebut sepertinya banyak yang disalahgunakan. Dalam hal menghakimi orang yang berdosa. Bahkan yang menghakimi pun merasa dirinya paling benar. Sementara yang pelakunya berdosa. Ini sudah salah besar loh. Nah, dalam Lukas pasal 6 ayat 37 dikatakan demikian. Janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Jadi maksud dari ayat ini adalah kita sebagai manusia harus saling mengampuni sesama manusia yang telah melakukan kesalahan pada kita. Ini sudah hukum wajib dari Yesus Kristus kepada kita. Mengapa kita harus saling mengampuni? Karena jika kita mengampuni, tentunya orang lain akan mengasihi kita. Dan jika kalau kita gak mau mengampuni kesalahan orang lain, tentunya orang itu akan berbalik dan tidak mau mendekati kita. Salah satu yang mendukung adalah dalam Yohanes pasal 20 ayat 23 dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, sudah jelaskan, kalau mengampuni kesalahan orang lain sudah wajib. Memang mengampuni terlihat susah untuk kita lakukan. Tetapi karena kewajibannya dari Tuhan kepada kita, itu sudah sepantasnya. Kita harus bisa mengampuni. Tidak ada kata untuk tidak mengampuni. Karena Tuhan juga sudah mengampuni lebih dahulu dosa-dosa kita. Maka dari itu, kita harus saling mengampuni sesama manusia. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu, menghadap kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih karena masih bisa berkumpul di dalam kegiatan ibadah ini. Ya Bapa, kami mohon Tuhan, tuntun kami, bimbing kami untuk mengampuni sesama manusia, terlebih yang telah melakukan kesalahan pada kami, seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa orang yang telah melakukan kejahatan pada kami, supaya kami tetap layak diterima, layak dimuliakan,
di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya juga Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran saudara kami dalam hal keluarga, persahabatan, maupun dalam Tuhan, supaya mereka tetap layak dan diterima di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan Tuhan lebih dahulu untuk mengampuni. Maka kita harus untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kita pujikan mengasihi lebih sungguh. Ketika saudara kita, baik teman, saudara atau sahabat kita telah menyakiti hati kami, hati kita satu persatu, Tuhan mengajarkan kepada kami, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Kita pujikan Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Biarlah firman yang telah kita dengar, kita diskusikan bersama menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari pas hari. Jangan kita saling menghakimi.
Kita akan tutup PA pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Kau izinkan kami untuk berdiskusi bersama Tuhan. Kami telah berdiskusi bersama tentang jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Biarlah roh firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu senantiasa memberkati kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sekarang Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami, keluarga kami dalam tangan-Mu saja Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan yang Kau berkati Tuhan. Keharmonisan keluarga kami satu persatu. Kau berkati setiap pekerjaan orang tua, Kau berkati setiap aktivitas studi anak-anak Tuhan. Kiranya Kau berkati satu persatu, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Kau berkati Tuhan setiap jajaran Tuhan, baik tertinggi dari terendah Tuhan. Kau berkati setiap apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan gereja di Karangbendo Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan, baik pendeta, majelis maupun jemaat yang ada di GKJ Karangbendo Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat dan warga gereja Tuhan di Karangbendo ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan satu persatu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan menutup PA pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau izinkan kami berkumpul kembali dalam PA selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah bergabung dalam channel kami. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Pendidikan Kristiani kategori usia. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, kami mohon pamit. Terima kasih.